Aula Penghakiman Para Dewa, Aula Utama. Sang arbiter duduk di singgasana emasnya yang tinggi, wajahnya muram seperti langit sebelum badal. Dia tidak melepaskan tekanan apapun, tetapi udara di seluruh aula terasa membeku, sehingga sulit untuk bernapas. Di tengah aula utama, lebih dari selusin kultivator suci sedang berlutut. Mereka berpakaian compang camping dan dipenuhi luka. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari Gunung Tianlei. Segel es 1000 mil milik Jiang Xuelan hanya menjebak mereka kurang dari 1 jam sebelum kristal es itu hancur berkeping-keping. Namun Chen Ping dan Jiang Xuelan sudah pergi, jadi mereka hanya bisa menyelinap kembali ke aula penghakiman. Lei Zentian telah meninggal. Suara yang mulia penghakiman terdengar tenang, sangat tenang hingga membuat bulu kuduk merinding. Kultivator alam abadi sejati tingkat 4 yang berlutut di depan gemetar seluruh tubuhnya, dahinya menempel erat ke tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Ya, Tuan Istana. Dia terbunuh dalam satu gerakan oleh Chen Ping itu. Aula utama benar-benar sunyi. Lei Zentian, seorang dewa sejati tingkat 7, adalah wakil kepala aula dari aula penghakiman. Dia telah berkuasa dan mendominasi di surga ke-15 selama 5000 tahun, dan tidak seorang pun pernah berani menantangnya. Sekarang, dia sudah mati. Tewas dalam satu gerakan oleh seorang kultivator manusia di puncak peringkat ke-8 alam abadi atas. Hakim itu terdiam cukup lama. Lalu dia tersenyum. Senyum itu samar, sangat samar hingga hampir tak terlihat, tetapi semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga puncak kepala mereka. Bagus sekali, Chen Ping. Suaranya tetap tenang. Bagus sekali, Ying Wuji, lah bangkit dan turun dari singgasana. Jubah emasnya terseret di tanah, berdesir lembut. Dia berjalan menghampiri sekitar selusin kultivator itu dan menatap mereka dari atas. Kau melihat dia membunuh, tapi kau tidak ikut campur. Tuan Istana, kami telah bergerak. Tetapi kaki tangan Chen Ping seorang wanita berbaju putih, membekukan kami semua dengan teknik berbasis es, kami. Sebelum beliau selesai berbicara, hakim yang terhormat mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Tubuh kultivator itu hancur seolah-olah oleh tangan raksasa tak terlihat, seketika berubah menjadi awan kabut darah. Kabut darah memenuhi udara, jatuh ke para kultivator di sekitarnya dan mewarnai mereka dengan warna merah. Tak seorang pun berani bergerak, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Lei Zentian sudah mati, tetapi kau masih hidup. Suara wasit tetap tenang, ini adalah kehormatan bagi Anda. Tetapi saya tidak suka melihat hal yang tidak bermutu. Dia berbalik dan berjalan kembali ke singgasana. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini, setiap kekuatan di surga ke-15 yang berani bekerja sama dengan Chen Ping adalah musuh balai penghakiman saya. Bunuh tanpa ampun. Bunuh Chen Ping di tempat. Kepalanya bernilai sebuah artefak ilahi. Ya, jawab para kultivator suci di aula itu serempak. Sang arbiter memejamkan matanya dan bersandar di singgasananya. Ying Wuji, kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau menggunakan orang lain untuk membunuhmu? Gumamnya, setelah kita berurusan dengan Chen Ping, kau akan menjadi yang berikutnya. Dekrit dari Balai Penghakiman menyebar ke seluruh 15 surga pada hari itu juga. Setelah menerima kabar tersebut, Feng Qingzi terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, ia membakar isi surat larangan itu dan berkata kepada murid-muridnya, kita tidak tahu apa-apa tentang masalah Chen Ping. Tidak ada yang bertanya kepada kita tentang hal itu. Setelah menerima kabar tersebut, Wolf Fang dari suku Serigala Langit Manusia Hewan mencibir, apa itu Balai Penghakiman? Beraninya mereka ikut campur dalam urusan suku Serigala Langitku. Dia merobek larangan itu hingga berkeping-keping. Setelah menerima pesan tersebut, Ying Wuji, dari Istana Bayangan Klan Iblis, hanya tersenyum. Dia berkata kepada Shadow Killer, Judgment Venerable sedang terburu-buru. Ketika dia terburu-buru, dia membuat kesalahan. Sementara itu, faksi-faksi yang lebih kecil mendapati diri mereka dalam dilema. Mereka tidak berani menyinggung Balai Penghakiman, maupun Chen Ping, monster yang membunuh seorang dewa sejati tingkat 7 dalam satu gerakan. Dalam sekejap, arus bawah dari surga ke-15 melonjak, bahkan lebih dahsyat daripada nyala api dari lubang api surgawi. Ruang Dewan Kerajaan Yuyue, ekspresi Yun Kuan bahkan lebih serius dari sebelumnya. Dia meletakkan dekrit dari Balai Pengadilan di atas meja dan menatap Chen Ping.
Tuan Chen, pengadilan telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Anda. Selain itu, mereka telah memperingatkan semua pihak untuk tidak bekerja sama dengan Anda. Chen Ping mengambil surat larangan itu, meliriknya, dan tidak mengatakan apapun. Suku Sirius. Yun Kuan ragu sejenak, meskipun mereka tidak secara terang-terangan mengabaikan larangan aula penghakiman, api penuntun jiwa adalah harta mereka yang paling berharga. Dalam situasi saat ini, mereka mungkin tidak bersedia meminjamkannya. Chen Ping meletakkan kembali larangan itu di atas meja dan berdiri. Aku akan pergi melihatnya. Yun Si berjalan mendekat dan menarik lengan bajunya, cederamu belum sembuh sepenuhnya. Chen Ping tersenyum dan berkata, aku hampir pulih sepenuhnya. Lagi pula, kali ini kita tidak akan bertarung, kita akan bernegosiasi. Tidak akan ada bahaya. Yun Si menggigit bibirnya dan tidak melepaskannya. Kamu selalu mengatakan itu. Chen Ping menatap matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji padamu, aku pasti akan kembali. Yun Si terdiam sejenak sebelum akhirnya melepaskan tangannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Chen Ping mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang dewan. Jiang Xuelan mengikuti di belakangnya. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang menuju arah suku serigala langit manusia hewan. Suku Sirius terletak di bagian utara pegunungan dunia bawah, di dataran luas yang tandus. Tidak ada tembok kota, tidak ada istana, hanya tenda-tenda dan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kulit binatang, tersebar di tanah tandus seperti gugusan jamur putih. Para orc tidak menyukai kemewahan, arsitektur mereka sederhana dan praktis. Namun kesederhanaan bukan berarti kelemahan. Suku Sirius mampu bertahan selama puluhan ribu tahun di surga ke-15 bukan karena tembok kotanya, tetapi karena kekuatannya. Chen Ping dan Jiang Xuelan mendarat di depan kamp suku Tianlang. Beberapa prajurit orc mendekat, memegang kapak dan tombak tulang, mengamati mereka dengan waspada. Siapakah dia? Chen Ping, datanglah menemui pemimpinmu. Ekspresi para prajurit orc berubah secara bersamaan. Nama Chen Ping menjadi berita utama di 15 Heaven selama 2 hari terakhir ini. Kisah tentang melukai Jin Huan dengan parah hanya dengan satu pukulan di arena api surgawi dan membunuh Lei Zentian dengan satu gerakan di Gunung Guntur Surgawi telah lama dikenal oleh suku serigala surgawi. Kumohon tunggu sebentar. Seorang prajurit orc berbalik dan berlari ke dalam perkemahan. Sesaat kemudian, seorang pria orc bertubuh kekar muncul dari perkemahan, mengenakan jubah kulit serigala dan memiliki 3 bekas luka berdarah di wajahnya. Ia adalah Wolf Fang, seorang jenderal terkenal dari suku Sirius. Saudara Taois Chen Ping. Wolf Fang melangkah mendekat, menyatukan kedua tangannya sebagai salam, sudah lama tidak bertemu. Pemimpin mendengar Anda ada di sini dan secara khusus mengutus saya untuk menyapa Anda. Chen Ping membalas salam itu dengan menyatukan kedua tangannya, terima kasih atas bantuan Anda. Wolf Fang memimpin Chen Ping dan Jiang Xuelan melewati perkemahan dan menuju tenda besar di tengahnya. Di sepanjang jalan, para prajurit orc berhenti dan memandang Chen Ping dengan campuran kompleks antara kekaguman, rasa ingin tahu, dan sedikit keinginan untuk bertarung. Saudara Taois Chen Ping, apakah Anda membunuh Lei Zentian? Tanya Wolf Fang tiba-tiba. Mata Wolf Fang berbinar, bagus. Aku sudah lama mengincar bajingan tua itu. Dia seenaknya berkeliaran di wilayah suku Sirius hanya karena Judgment Venerable mendukungnya. Jika bukan karena pemimpinnya menghentikanku, aku pasti sudah melawannya sejak lama. Chen Ping tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Mengingat kekuatan Wolf Fang, dia mungkin akan terbunuh oleh Lei Zentian dalam satu gerakan. Tenda utamanya sangat besar, cukup untuk menampung 100 orang. Penutup tenda itu terbuat dari kulit binatang, disulam dengan kepala serigala emas besar, yang merupakan totem suku Sirius. Wolf Fang mengangkat tirai, saudara Taois Chen Ping, silakan. Chen Ping memasuki tenda. Tenda itu perabotannya sederhana, dengan karpet tebal dari kulit binatang di lantai dan anglo besar di tengahnya, dengan api yang berkobar di dalamnya. Di belakang anglo duduk seorang lelaki tua. Rambutnya beruban dan wajahnya tampak tua, tetapi ia masih sangat tegap. Matanya berwarna coklat gelap, dan pupilnya tampak menyala-nyala. Dia dikelilingi oleh aura samar kekuatan garis keturunan, yang meskipun terkendali, tetap menimbulkan rasa penindasan. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-8 alam abadi sejati. Wolf Hao,
pemimpin suku Sirius. Chen Ping berjalan ke Anglo, berhenti, dan menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Pemimpin Wolf Hao, aku sudah lama mengagumimu. Lang Hao menatapnya dan terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum. Senyum itu tulus, seperti angin di tanah tandus. Chen Ping, kau lebih muda dari yang kubayangkan. Dia berdiri, berjalan menghampiri Chen Ping, dan menatapnya dari atas ke bawah. Puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, membunuh Lei Zentian, peringkat ke-7 alam abadi sejati, dalam satu gerakan. Bagus sekali, kau punya kemampuan. Chen Ping tersenyum dan berkata, aku beruntung. Lang Hao tertawa terbahak-bahak, keberuntungan. Lei Zentian telah mengkultivasi teknik petir selama ribuan tahun. Kau pikir keberuntungan saja cukup untuk membunuhnya? Jangan meremehkannya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya, memberi isyarat agar Chen Ping duduk. Katakan, apa yang membawamu kemari? Chen Ping tidak duduk. Dia berdiri di sana, menatap Lang Hao, dan berkata, aku datang untuk mengambil api penuntun jiwa. Tenda itu menjadi sunyi. Ekspresi Wolf Fang berubah. Senyum Lang Hao membeku. Api penuntun jiwa adalah harta paling berharga dari klan Siriusku, kata Lang Hao dengan suara berat. Kau pikir kau bisa mengambilnya begitu saja? Chen Ping menatapnya, suaranya tenang. Aku tahu, itulah mengapa aku rela menukarkan sesuatu untuk itu. Apa itu? Kamu mau apa? Lang Hao terdiam sejenak, lalu menghela napas. Chen Ping, bukan berarti aku tidak mau memberikannya padamu. Api penuntun jiwa tidak bisa digunakan sekarang. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, mengapa? Lang Hao berdiri, berjalan ke bagian belakang tenda, dan mengangkat tirai, mari ikut saya. Di balik tirai terdapat sebuah tenda kecil, jauh lebih kecil daripada tenda utama di luar, tetapi didekorasi dengan lebih indah. RSN Official. Di tengah tenda terdapat ranjang batu, dan di atas ranjang batu itu terbaring seorang lelaki tua. Pria tua itu bahkan lebih tua dari Lang Hao, dengan rambut yang sepenuhnya putih dan wajah yang dipenuhi kerutan, seperti selembar kertas kusut. Matanya terpejam, dan napasnya sangat lemah sehingga hampir tak terdengar. Nyala api keemasan yang samar mengelilinginya, itu adalah nyala api penuntun jiwa. Nyala api itu kecil, hanya sebesar kepalan tangan, dan melayang di atas dada lelaki tua itu, berputar perlahan. Warnanya keemasan, tetapi bukan keemasan yang menyilaukan melainkan keemasan yang hangat dan lembut, seperti cahaya senja dari matahari terbenam. Ini ayahku, suara Lang Hao rendah, dengan sedikit isak tangis, pemimpin suku Tianlang sebelumnya. 300 tahun yang lalu, dia terluka parah dalam pertempuran melawan balai penghakiman klan ilahi, dan jiwanya rusak, membuatnya koma sejak saat itu. Api penuntun jiwa dapat menyehatkan jiwa, dan selama 300 tahun, itu adalah satu-satunya hal yang membuat ayahku tetap hidup. Dia menatap Chen Ping dengan tatapan memohon di matanya. Chen Ping, jika aku mengambil api penuntun jiwa, ayahku akan langsung hancur. Bukannya aku tidak mau memberikannya padamu, hanya saja aku tidak bisa memberikannya padamu. Chen Ping terdiam sejenak, lalu berjalan ke tempat tidur batu dan menatap lelaki tua itu. Dia bisa merasakan bahwa semangat lelaki tua itu memang sangat lemah sehingga bisa lenyap kapan saja. Cahaya keemasan dari api penuntun jiwa menyelimuti jiwanya, seperti selaput tipis pelindung, mengikat jiwanya di dalam tubuhnya. Apakah ada cara lain? Tanya Chen Ping. Mata Lang Hao berbinar. Ya, kitab-kitab kuno mencatat sejenis tumbuhan abadi yang disebut rumput pengumpul jiwa, yang dapat dimurnikan menjadi pil pengumpul jiwa. Jika ayahku dapat meminum pil pengumpul jiwa, jiwanya dapat diperbaiki dan dia tidak lagi membutuhkan nutrisi dari api penuntun jiwa. Di manakah rumput pengumpul jiwa? Tanya Chen Ping. Ekspresi Lang Hao berubah serius. Di wilayah balai penghakiman klan dewa, terdapat ngarai bernama Jurang Jiwa, yang dipenuhi berbagai macam tumbuhan spiritual. Rumput pengumpul jiwa tumbuh di bagian terdalam Jurang Jiwa. Tempat ini dijaga ketat oleh para dewa, dan kultivator di bawah peringkat keempat dewa sejati tidak dapat memasukinya. Sekalipun kau berhasil masuk ke dalam, akan sangat sulit untuk mengumpulkan rumput pengumpul jiwa. Ada batasan yang ditetapkan oleh para dewa, dan binatang roh penjaga di sana. Lagi pula, dia berhenti sejenak, sekalipun kita berhasil mengumpulkan rumput pengumpul jiwa,
tak seorang pun dari kita di suku Serigala Langit dapat memurnikan pil pengumpul jiwa. Memurnikan pil membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi, dan kita, manusia binatang, tidak pandai dalam hal itu. Chen Ping terdiam sejenak. Aku akan pergi mengambilnya. Lang Hao terkejut, apa? Aku akan pergi mengumpulkan rumput pengumpul jiwa, kata Chen Ping, lalu memurnikannya menjadi pil pengumpul jiwa. Aku bisa memurnikan pil. Chen Ping memiliki kuali senong, yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, terlebih lagi, keterampilan alkimia Chen Ping cukup maju. Mata Lang Hao membelalak, Chen Ping, itu wilayah balai penghakiman klan ilahi. Kau membunuh Lei Zentian, dan balai penghakiman pasti ingin mencabik-cabikmu. Jika kau pergi ke wilayah mereka sekarang, bukankah kau hanya berjalan ke dalam perangkap? Chen Ping tersenyum dan berkata, justru karena itulah mereka tidak menyangka aku akan pergi. Dia menoleh dan memandang lelaki tua yang terbaring di ranjang batu itu. Api penuntun jiwa berkaitan dengan hidup dan mati puluhan ribu jiwa hantu. Aku tidak bisa menolak untuk pergi hanya karena aku takut mati. Lang Hao menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia membungkuk dalam-dalam. Chen Ping, jika kau bisa menghidupkan kembali ayahku, aku akan menyerahkan api penuntun jiwa kepadamu secara pribadi. Tidak hanya itu, klan Tianlang berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan klan Tianlang. Chen Ping membantunya berdiri, tidak perlu formalitas. Katakan padaku lokasi jurang jiwa. Lang Hao mengangguk dan memberitahu Chen Ping lokasi jurang jiwa. Jurang jiwa terletak di sebelah tenggara pegunungan dunia bawah, dalam lingkup pengaruh balai penghakiman klan ini adalah ngarai yang panjang dan sempit dengan tebing-tebing menjulang tinggi di kedua sisinya. Dasar lembah diselimuti kabut tebal sepanjang tahun, dan sinar matahari tidak dapat menembusnya. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan spiritual, menjadikannya gudang harta karun obat-obatan spiritual yang langka di surga ke-15 alam surgawi. Pengadilan ilahi telah mengerahkan pasukan besar di sini, sepenuhnya mengepung jurang jiwa. Hanya anggota inti pengadilan yang diizinkan masuk. Chen Ping dan Jiang Suelan mendarat 100 mil jauhnya dari jurang jiwa. Tunggu aku di sini, kata Chen Ping. Jiang Suelan mengerutkan kening, apakah aku harus menunggu sendirian lagi? Terdapat batasan ilahi di jurang jiwa. Kekuatan Dewa Esmu terlalu mencolok dan mudah ditemukan. Kekuatan kekacauanku dapat menyembunyikan auraku, sehingga paling cocok urituk hal semacam ini. Jiang Suelan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Hati-hati, Chen Ping tersenyum, berbalik, dan terbang menuju arah jurang jiwa. Di pintu masuk jurang jiwa, terdapat dua tim kultivator ilahi, yang semuanya berada di antara peringkat kedua dan ketiga alam abadi sejati. Mereka berdiri tegak lurus, mengenakan baju zirah emas dan memegang tombak. Sebuah layar cahaya keemasan juga dipasang di pintu masuk, yang merupakan pembatas cahaya suci di balai penghakiman. Setiap orang yang masuk tanpa izin akan memicu alarm. Chen Ping tidak masuk melalui pintu masuk. Dia berputar ke sisi lain ngarai dan menuruni tebing. Tebing-tebing di sini curam dan terjal, ditutupi lumut dan tanaman rambat, sehingga licin dan sulit dilalui. Namun, kekuatan kacau Chen Ping beredar di tubuhnya, sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dia seperti cicak, merayap diam-diam menuruni tebing. Kabut semakin tebal, dan jarak pandang pun berkurang. Chen Ping memperluas indera ilahinya, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar pembatasan telah dipasang di ngarai itu, beberapa bersifat menyerang, beberapa menjebak, dan beberapa berfungsi sebagai peringatan. Masing-masing batasan ini sudah cukup untuk menyebabkan penderitaan luar biasa bagi para kultivator alam abadi sejati. Namun, kekuatan kacau Chen Ping dapat menekan semua kekuatan lainnya. Dia memusatkan kekuatan kekacauan di ujung jarinya, dengan lembut menyentuh tepi pembatas, dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, batasan-batasan itu rurituh tanpa suara di hadapannya seperti istana pasir. Lapisan pembatasan pertama adalah pembatasan alarm. Setelah diaktifkan, semua penjaga jurang jiwa akan mengetahui bahwa seseorang telah melakukan penyusupan. Kekuatan kacau Chen Ping bagaikan gunting tak terlihat, memotong benang-benang energi spiritual yang membatasinya satu per satu. Lampu pembatas itu berkedip beberapa kali, lalu redup, dan akhirnya padam sepenuhnya.
Lapisan pembatasan kedua adalah pembatasan yang menjebak musuh. Setelah terpicu, orang yang terjebak akan terkurung dalam penjara cahaya keemasan, tidak dapat bergerak sedikit pun. Chen Ping tidak memicu hal itu. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan kekacauan untuk membuka celah kecil di pembatas dan, seperti memasukkan benang ke dalam jarum, menyelinap masuk dengan diam-diam. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Butuh waktu sekitar 1 jam baginya untuk akhirnya melewati semua rintangan dan mencapai dasar lembah. Kabut di dasar lembah sebenarnya lebih tipis daripada kabut di puncaknya. Dia dapat melihat bahwa tanah dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan spiritual, termasuk rumput api merah tua, teratai hati es biru, jamur awan ungu-ungu, dan janggut naga emas keemasan, semuanya memancarkan cahaya samar di tengah kabut tebal. Masing-masing ramuan spiritual ini tak ternilai harganya, bahkan satu saja bisa dijual dengan harga selangit di luar sana. Namun Chen Ping mengabaikan ramuan spiritual biasa itu. Dia langsung menuju ke bagian lembah yang paling dalam. Rumput pengumpul jiwa tumbuh di bagian terdalam jurang jiwa, dekat dinding batu besar. Penampilannya sangat istimewa. Seluruh bagiannya berwarna putih keperakan, dengan daun-daun ramping yang tampak seperti pedang perak kecil. Terdapat pola-pola halus pada bilah daunnya, seperti pembuluh darah atau meridian. Terdapat 7 helai daun secara keseluruhan, tersusun spiral, memanjang dari pangkal hingga ujung. Di bagian atasnya mekar buriga kecil berwarna biru pucat, dengan kelopak setipis sayap jangkrik dan benang sari keemasan yang memancarkan cahaya redup. Lampu neon itu berkedip-kedip, seolah-olah sedang bernapas. Chen Ping berjongkok dan mengamati dengan cermat. Akar rumput pengumpul jiwa tertanam di celah-celah dinding batu, dari mana merembes cairan berwarna putih keperakan, cairan jiwa unik dari jurang jiwa, yang merupakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rumput pengumpul jiwa. Cairan jiwa sangatlah berharga, setetes saja bernilai puluhan ribu batu abadi, tetapi Chen Ping sama sekali tidak mempedulikan hal itu saat ini. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tepat saat itu, aura menakutkan muncul dari balik dinding batu. Aura itu seperti gunung yang menekan, seperti jurang dalam yang menatap ke bawah. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba menyempit, kekuatan kekacauannya otomatis aktif, dan cahaya ungu mengalir di sekujur tubuhnya, mengisolasi aura itu dari luar. Seekor makhluk roh raksasa muncul dari balik dinding batu. Tubuhnya sebesar gunung kecil, ditutupi sisik hitam, setiap sisiknya sebesar telapak tangan, dengan tepi tajam yang memantulkan cahaya dingin di lembah yang gelap. Makhluk itu memiliki 2 tanduk melengkung di kepalanya, ujungnya tajam seperti jarum dan masih terdapat noda darah kering di atasnya. Matanya berwarna merah darah, dengan pupil vertikal, seperti mata ular atau pupil naga. Tungkainya setebal pilar, dan cakarnya memiliki 5 kuku tajam seperti pisau, masing-masing sepanjang 1 kaki, cukup untuk merobek kekuatan spiritual pelindung seorang ahli alam abadi sejati. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Binatang roh penjaga jurang jiwa, binatang bersisik hitam, lah menatap Chen Ping dari atas, mata merah darahnya tanpa emosi, hanya dipenuhi nafsu memsa yang murni. 2 semburan udara putih panas keluar dari lubang hidungnya, membawa bau darah yang kuat dan menyengatlah membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam, setiap giginya seperti belati, tersusun rapat. Lalu, terdengar raungan yang memekakkan telinga. Suara gemuruh itu seperti guntur, dan seluruh ngarai bergetar. Batu-batu di tebing berguncang, kabut tebal terkoyak oleh gelombang suara, dan tumbuhan spiritual di tanah tertiup angin. Raungan itu mengandung serangan jiwa, yang berubah menjadi riak tak terlihat yang menerjang lautan kesadaran Chen Ping. Kemanapun riak itu lewat, udara terdistorsi, dan bahkan cahaya pun mengalami pembiasan. Di dalam lautan kesadaran Chen Ping, kitab emas Luo Agung sedikit bergetar. Cahaya keemasan memancar dari kitab suci emas Luo Agung, menyapu seluruh lautan kesadaran seperti gelombang pasang. Riak-riak jiwa ilahi yang tak terlihat itu bertabrakan dengan cahaya keemasan, seperti es dan salju bertemu dengan matahari yang terik, langsung menguap dan lenyap. Chen Ping bahkan tidak berkedip. Secerca kegelisahan terpancar di mata makhluk bersisik hitam itu, lah merasakan bahwa ada sesuatu dalam pikiran manusia ini yang membuatnya takut. Serangan jiwanya cukup untuk membuat seorang dewa sejati tingkat 5 kehilangan kesadaran seketika, tetapi manusia ini bahkan tidak bergeming.
Namun, mereka tidak mundur. La adalah penjaga jurang jiwa, dan misinya adalah membunuh semua penyusup. Selama ribuan tahun, ia telah membunuh banyak sekali kultivator yang berani memasuki jurang jiwa, termasuk manusia, iblis, manusia binatang, dan monster. Tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup setelah terjebak dalam cakanya. La menerkam Chen Ping. La bergerak secepat kilat. Meskipun tubuhnya sangat besar, gerakannya sangat lincah. La mengambil satu langkah dan melesat dari jarak 10 zang ke depan Chen Ping. Cakar karyanya terangkat tinggi, dan kelima cakamnya yang tajam membentuk 5 goresan dingin di kegelapan sebelum menghantam kepala Chen Ping. Kekuatan serangan cakar itu cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Chen Ping tidak mengingat. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api yang kacau mengembun di telapak tangannya. Cahaya ungu berpadu dengan nyala api keemasan, menciptakan kontras yang mencolok di lembah yang gelap. Saat api kekacauan muncul, kabut tebal di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah telah bertemu musuh alami. Kabut tebal itu mendesis di bawah kobaran api kekacauan, dengan cepat menguap dan menghilang. Secerca rasa takut terlintas di mata makhluk bersisik hitam itu. La merasakan bahwa api itu bisa membunuhnya. Selama ribuan tahun, La tidak pernah merasakan takut. La telah membunuh para ahli di tingkat kelima alam abadi sejati, para ahli di tingkat keenam alam abadi sejati, dan bahkan bertarung melawan para ahli di tingkat ketujuh alam abadi sejati. Meskipun tidak dapat mengalahkan mereka, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun pada saat ini, ia merasakan ancaman kematian. Namun sudah terlambat baginya untuk mundur. Cakar tajamnya sudah menyerang. Chen Ping melepaskan api kekacauan dari tangannya. Api tersebut tidak berubah menjadi ular api, melainkan langsung berubah menjadi naga api. Tubuh naga api itu panjangnya puluhan kaki, seluruh tubuhnya merupakan perpaduan warna ungu dan emas, dengan sisik, tanduk, kumis, dan cakar yang sangat mirip aslinya. La membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungan tanpa suara, dan menyerbu ke arah binatang bersisik hitam. Cakar naga api beradu dengan cakar binatang bersisik hitam itu. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Cakar Black Scale Beast bagaikan kertas di hadapan api kekacauan. 5 kuku kaki yang tajam langsung terbakar menjadi abu, diikuti oleh cakar, lengan bawah, dan bahu. Naga api itu menggali ke dalam tubuhnya dan mendatangkan malapetaka pada daging dan darahnya. Sisik-sisik hitam terkelupas satu persatu, setiap bagiannya terbakar di udara dan berubah menjadi abu. Daging dan darah berubah menjadi arang dalam kobaran api, dan tulang-tulang berderak dan meletup seperti petasan. Darah dari Black Scale Beast bukanlah merah, melainkan hitam, seperti tinta. Darah hitam itu menguap oleh api yang berkobar segera setelah mengalir keluar, dan bau menyengat yang kuat memenuhi udara. Makhluk bersisik hitam itu mengeluarkan tangisan yang memilukan. Jeritan itu dipenuhi rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan. Tubuhnya mulai hancur, dimulai dari cakar kanannya, dengan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Api ungu berkobar di dalam setiap retakan, membakar dagingnya inci demi inci. La ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mau menuruti perintahnya. Anggota tubuhnya terbakar oleh api yang kacau, badannya tertusuk oleh api yang kacau, dan kepalanya ditelan oleh api yang kacau. Dalam sekejap mata, binatang roh penjaga ini, seorang dewa sejati tingkat 6, berubah menjadi tumpukan abu. Abu tersebut jatuh ke tanah, bercampur dengan tanah yang hangus, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Chen Ping memadamkan api, berjongkok, dan dengan hati-hati memetik rumput pengumpul jiwa. Dia tidak berani menggunakan kekerasan, karena takut merusak akar rumput. Dia menyelimuti jari-jarinya dengan kekuatan kekacauan, dengan lembut mencubit akar rumput, dan perlahan menariknya ke atas. Akar dari rumput pengumpul jiwa sangat dalam, sekitar 1 kaki panjangnya, dengan akar-akar kecil yang lebat dan rumit yang menyerupai bola benang sutra berwarna putih keperakan. Dia mencabut seluruh tanaman itu dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Lalu dia berdiri, siap untuk pergi. Tepat saat itu, dia mendengar langkah kaki. Seseorang telah menerobos masuk ke jurang jiwa. Cepat, beritahu para tetual, tutup semua jalan keluar. Jangan biarkan dia lolos. Chen Ping mendongak dan melihat puluhan titik cahaya keemasan muncul di atas ngarai. Itu adalah cahaya suci para kultivator ilahi, yang sangat menyilaukan di tengah kabut tebal.
Mereka menemukan bahwa penghalang itu telah jebol dan mengikuti jejak tersebut hingga ke dasar lembah. Chen Ping tetap tenang. Dia berdiri di dasar lembah, menunggu orang-orang itu turun. Kelompok pertama yang menyerbu turun adalah 10 kultivator ras ilahi di peringkat kedua alam abadi sejati. Mereka mengenakan baju zirah emas dan memegang pedang panjang. Begitu melihat Chen Ping, mereka langsung menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membunuh. Ke-10 orang itu menyerang secara bersamaan, dan cahaya suci keemasan berubah menjadi 10 pancaran pedang, menebas ke arah Chen Ping. Chen Ping mengangkat tangan kanannya dan memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan ungu yang kacau itu berubah menjadi pilar cahaya, menelan ke-10 pancaran pedang tersebut. Sinar cahaya itu terus melaju ke depan, bertabrakan dengan ke-10 kultivator suci tersebut. Tubuh mereka seperti dihantam gunung, langsung terlempar ke belakang dan menabrak dinding batu, menyemburkan darah. 2 orang pingsan di tempat, sementara 8 orang lainnya berusaha berdiri, mata mereka dipenuhi rasa takut. Gelombang kedua terdiri dari 20 kultivator alam abadi sejati, ras ilahi tingkat 3. Mereka lebih kuat dan lebih terkoordinasi daripada kelompok pertama. Alih-alih menyerbu langsung ke depan, mereka terpecah menjadi 4 kelompok dan menyerang secara bersamaan dari 4 arah. Cahaya suci keemasan itu berubah menjadi bilah-bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Chen Ping seperti hujan deras. Chen Ping mengangkat kedua tangannya, dan api kekacauan terkondensasi di telapak tangannya. Dia mendorong api keluar, dan cincin api berwarna ungu menyebar dari dirinya. Kemanapun lingkaran api itu lewat, bilah-bilah cahaya keemasan itu menguap dan menghilang seketika, seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Lingkaran api itu terus bergerak maju, bertabrakan dengan 20 kultivator suci. Teriakan menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang terbelah dua di bagian pinggang oleh lingkaran api, bagian atas dan bawah tubuh mereka terpisah, luka-lukanya hangus hitam oleh api, namun tidak setetes darah pun mengalir keluar. Seseorang terkena semburan api di dada, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, yang tepinya masih terbakar. Lengan seseorang tersapu oleh lingkaran api, dan lengannya langsung berubah menjadi abu. Dari 20 orang tersebut, 12 meninggal dan 8 mengalami luka serius. Ke-8 orang yang terluka parah tergeletak di tanah, meraung dan berguling-guling. Luka-luka mereka hangus oleh api yang berkobar dan tak kunjung sembuh. Rasa sakitnya seperti bisul yang menembus tulang, tak kunjung berhenti. Kelompok ketiga yang menyerbu turun terdiri dari 5 kultivator ras ilahi di peringkat keempat alam abadi sejati. Mereka adalah anggota inti dari Balai Penghakiman, masing-masing mengenakan jubah emas yang lebih megah daripada biarawan biasa, yang disulam dengan lambang Balai Penghakiman timbangan emas yang melambangkan keadilan. Ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di dasar lembah, wajah mereka berubah. Chen Ping, pemimpin itu mengenalinya. Kau Chen Ping. Chen Ping tetap diam. Kau membunuh wakil ketua Aula Lei Zentian, dan kau masih berani datang ke jurang jiwa. Suara pria itu bergetar. Apakah kau tidak takut pada ketua Aula? Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping bergerak. Dia melangkah maju dan muncul di hadapan pria itu. Sebelum pria itu sempat bereaksi, tangan Chen Ping sudah berada di dadanya. Kobaran api yang kacau menyembur dari telapak tangannya, membakar lubang besar di dadanya. Pria itu menatap lubang di dadanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, lalu perlahan-lahan roboh 4 orang yang tersisa berbalik dan lari. Chen Ping tidak mengejar, dia mengangkat tangan kanannya, dan 4 aliran api kacau terkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi 4 tombak api yang melesat ke arah keempat orang itu. Tombak api itu secepat kilat, langsung mengejar keempat pria itu, masuk dari punggung mereka dan keluar dari dada mereka. Keempat orang itu terjatuh bersamaan. Lembah itu menjadi sunyi. Udara dipenuhi dengan bau hangus dan darah. RSN Official. Tanah itu berlumuran darah merah, dan tanah yang hangus berubah menjadi merah gelap. Chen Ping berdiri di tengah-tengah mayat-mayat, jubah birunya tak ternoda setetes pun darah. Wajahnya tenang, matanya jernih, seolah-olah dia baru saja membunuh bukan puluhan orang, melainkan sekumpulan semut. Dia mendongak ke arah ngarai di atas. Lebih banyak kultivator ilahi sedang dalam perjalanan. Ada bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya ratusan jumlahnya.
Cahaya suci mereka menyinari seluruh langit dengan warna keemasan, seolah-olah saat itu siang hari. Chen Ping tidak menyerah. Dia berdiri di sana, menunggu mereka turun. Ratusan kultivator suci bergegas turun ke dasar lembah. Di antara mereka terdapat kultivator biasa di tingkat kedua alam abadi sejati, pemimpin regu di tingkat ketiga alam abadi sejati, wakil tetua di tingkat keempat alam abadi sejati, dan bahkan dua tetua di tingkat kelima alam abadi sejati. Mereka mengepung Chen Ping, dan cahaya suci keemasan menerjang ke arahnya seperti gelombang pasang. Chen Ping, menyerah. Master istana mungkin akan mengampuni nyawamu. Teriak seorang tetua di peringkat kelima alam abadi sejati. Chen Ping meliriknya, lalu dia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Namun pada saat itu, semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke puncak kepala mereka. Selamatkan nyawaku, suara Chen Ping terdengar tenang. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Dia bergerak. Kali ini, dia tidak berdiri diam dan menunggu mereka bergegas mendekat. Dia dengan sukarela menerobos masuk ke kerumunan. Api kekacauan berkobar di sekelilingnya, cahaya ungu dan nyala api keemasan saling berjalin, melahap semua cahaya suci di sekitarnya. Dia bagaikan meteor ungu yang menerobos lautan emas. Dengan satu pukulan, seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 2 terlempar jauh, dadanya remuk, darah menyembur dari mulutnya, dan dia sudah tak bernyawa saat mendarat. Dengan satu serangan telapak tangan, seorang pemimpin regu di peringkat ketiga alam abadi sejati kehilangan cahaya suci pelindungnya, tubuhnya meledak di udara dan berubah menjadi awan kabut darah. Dengan jentikan jarinya, semburan api kacau menembus kepala seorang tetua di tingkat keempat alam abadi sejati. Matanya membelalak tak percaya, dan dia mati dalam ketidakpercayaan. Dia tidak menggunakan pedangnya, pedang pembunuh naganya masih dalam masa pemulihan dari kerusakan. Namun jari-jarinya berubah menjadi pedang, dan api yang kacau itu mengembun menjadi cahaya pedang. Kemanapun dia lewat, para kultivator ilahi berjatuhan seperti gandum yang dipanen. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, sebagian besar dari ratusan kultivator ilahi telah tumbang. Orang-orang yang tersisa akhirnya menyerah. Lari-lari, dia bukan manusia, dia iblis. Tolong-tolong, mereka berbalik dan berlari, bergegas melarikan diri menuju puncak ngarai. Seseorang terjatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh orang di belakangnya. Mereka berteriak sekali lalu terdiam. Beberapa di antara mereka terdorong ke belakang teman-teman mereka untuk bertindak sebagai perisai sementara mereka mati-matian mendaki ke atas. Chen Ping tidak melanjutkan. Dia berdiri di tengah-tengah mayat-mayat, mengamati sosok-sosok yang melarikan diri dalam kekacauan, matanya tidak menunjukkan belas kasihan, tidak ada kesenangan, hanya ketidakpedulian yang tenang. Dia berbalik dan berjalan menuju tepi ngarai. Kabar tentang Sol Abyss sampai ke balai penghakiman pada hari itu juga. Sang arbiter duduk di singgasananya, mendengarkan laporan bawahannya, wajahnya semakin muram. Apa yang kau katakan? Chen Ping menerobos ke jurang jiwa. Membunuh binatang roh penjaga, membunuh lebih dari 100 kultivator kita. Ya, Tuan Istana. Kultivator yang berlutut di tanah itu gemetar seluruh tubuhnya, dahinya menempel di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Mengapa dia pergi ke jurang jiwa? Dia mengambil rumput pengumpul jiwa. Hakim itu menyipitkan matanya. Rumput pengumpul jiwa, itulah bahan utama untuk memurnikan pil pengumpul jiwa. Pemimpin tua suku Sirius telah koma selama 300 tahun, dan tetap hidup berkat api penuntun jiwa. Chen Ping mengumpulkan rumput pengumpul jiwa, memurnikannya menjadi pil pengumpul jiwa, menghidupkan kembali pemimpin lama, lalu meminum api penuntun jiwa. Dia tiba-tiba mengerti semuanya. Sungguh Chen Ping yang hebat. Suaranya tenang, sangat tenang hingga membuat bulu kuduk merinding. Sungguh Ying Wuji yang hebat. Sungguh Lang Hao yang hebat. Dia berdiri dan turun dari singgasana. Jubah emas panjang itu terseret di tanah, mengeluarkan suara gemerisik. Dia berjalan menghampiri biksu yang sedang berlutut dan menatapnya. Bagaimana dengan batasan jurang jiwa? Batasan-batasan itu diwariskan dari zaman kuno, dan bahkan seorang ahli alam abadi sejati tingkat 7 pun tidak bisa melewatinya. Bagaimana dia, seorang abadi tingkat 8 puncak, bisa melewatinya? Bawahanmu,
Bawahanmu tidak tahu. Sang wasit terdiam sejenak. Kekuatan kekacauan, gumamnya. Kekuatan kekacauannya dapat menekan semua kekuatan lainnya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke singgasana. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini, semua kultivator yang berpatroli di luar dilarang terlibat pertempuran dengan Chen Ping begitu melihatnya dan harus segera melapor. Aku perlu melacak pergerakannya setiap saat. Ya, selain itu, beritahu Istana Bayangan dan suku Sirius. Sampaikan kepada Ying Wuji dan Lang Hao bahwa aku telah mencatat kerjasama mereka dengan Chen Ping. Aku akan menyelesaikan urusan dengan mereka setelah aku berurusan dengan Chen Ping. Ya. Sang arbiter memejamkan matanya dan bersandar di singgasananya. Jari-jarinya mengetuk ringan sandaran tangan, menghasilkan suara berirama. Suara itu bergema di aula yang kosong seperti dentang lonceng pemakaman. Chen Ping, kau telah menyebabkan aku kehilangan seorang wakil kepala aula, seekor binatang spiritual dari jurang jiwa, lebih dari 100 kultivator, dan sebuah rumput pengumpul jiwa. Suaranya sangat lembut, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Kau akan membayar harganya. Ketika Chen Ping kembali ke kerajaan Yuyue, hari sudah gelap. Yun Kuan dan Yun Si berdiri di gerbang kota menunggu, dan keduanya menghela napas lega ketika melihatnya kembali. Tuan Chen, apakah Anda menerimanya? Tanya Yun Kuan. Chen Ping mengeluarkan rumput pengumpul jiwa dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pria itu. Kemudian dia mengulangi permintaan Lang Hao. Yun Kuan mengambil rumput pengumpul jiwa, tangannya gemetar. Rumput berwarna putih keperakan sedikit bergetar di telapak tangannya, dan bunga-bunga biru pucat bergoyang lembut tertiup angin malam, memancarkan cahaya redup. Ini rumput pengumpul jiwa. Chen Ping mengangguk. Tapi, ekspresi Yun Kuan kembali serius. Siapa yang akan memurnikan pil itu? Pil pengumpul jiwa adalah pil tingkat 6, yang membutuhkan seorang ahli alkimia untuk memurnikannya. Kerajaan Yuyue kita tidak memiliki orang seperti itu. Chen Ping terdiam sejenak. Aku akan melakukannya. Semua orang menatapnya. Kau bisa memurnikan pil. Mata Yun Si membelalak. Aku tahu sedikit, kata Chen Ping. Aku mempelajarinya saat berada di alam surgawi. Meskipun sudah lama tidak mempraktikkannya, aku seharusnya masih mengingatnya. Yang tidak dia katakan adalah bahwa dia tidak hanya mempelajari alkimia, tetapi dia juga memiliki kuali suci kuno Kuali Senong. Kuali Senong tidak besar, dan seluruh badannya berwarna perunggu, ditutupi dengan rune kuno. Rune-rune itu bukanlah aksara yang dikenal, melainkan bahasa yang jauh lebih tua dan lebih primitif aksara ilahi kuno. Menurut legenda, Kuali Senong dapat memurnikan segala sesuatu di dunia, tidak hanya ramuan, tetapi juga senjata, obat-obatan, dan bahkan jiwa. Yun Kuan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berjalan ke ruang dewan, meletakkan rumput pengumpul jiwa di atas meja. Pak Chen, materi tambahan apa yang Anda butuhkan? Saya akan menyiapkannya. Chen Ping berpikir sejenak lalu membacakan daftar ramuan obat, 3 rumput api merah, 2 teratai hati es, 1 jamur awan ungu, 1 janggut naga emas, dan 1 tetes susu roh 10.000 tahun. Yun Kuan mencatat semuanya dan berbalik untuk bersiap. Chen Ping menemukan sebuah sudut di ruang dewan dan duduk bersila. Dia mengeluarkan tungku pil dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Senong Ding Kuali Senong. Saat memandang kuali itu, Chen Ping merasakan campuran emosi yang kompleks. Kuali ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, dari alam fana ke alam surgawi, dari alam surgawi ke alam surgawi, dan dari alam surgawi ke alam surgawi. R.S.N. Official. Dia selalu membawanya bersamanya, tetapi tidak pernah menggunakannya di alam surgawi. Dia meletakkan kuali Senong di depannya dan memasukkan rumput pengumpul jiwa dan bahan-bahan tambahan ke dalam tungku satu per satu. Saat rumput pengumpul jiwa dimasukkan ke dalam tungku, rune pada kuali Senong tiba-tiba menyala, dan cahaya keemasan menerangi seluruh aula dewan. Rune-rune itu tampak hidup, terlepas dari kuali dan berputar serta menari di kehampaan sebelum menyatu dengan ramuan spiritual di dalamnya. Chen Ping memejamkan matanya dan menuangkan kekuatan kekacauan ke dalam kuali Senong. Kekuatan kekacauan berubah menjadi api ungu, membakar di dalam kuali. Rune pada kuali Senong memperkuat, memurnikan, dan memadatkan kekuatan api kekacauan,
mengendalikan suhu dan intensitas api secara tepat dalam kisaran yang paling sesuai. Chen Ping menyelidiki kuali itu dengan indera ilahinya, merasakan perubahan pada setiap ramuan spiritual. Rumput pengumpul jiwa perlahan meleleh dalam api, dan cairan putih keperakan mengalir di dalam kuali seperti aliran perak. Cairan merah dari rumput api merah, cairan biru dari teratai hati es, cairan ungu dari jamur awan ungu, cairan emas dari janggut naga emas, dan cairan putih susu dari susu roh 10.000 tahun semuanya bertemu, menyatu, saling tolak, dan saling tarik di dalam kuali. Chen Ping dengan cermat mengontrol suhu dan intensitas api, menghilangkan kotoran dari ramuan tersebut sedikit demi sedikit dan secara bertahap memadukan khasiat obatnya. Alkimia adalah seni yang rumit dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Jika suhunya terlalu tinggi, ramuan obat akan terbakar. Jika suhunya terlalu rendah, khasiat obat tidak dapat terintegrasi sepenuhnya. Berbagai jenis tumbuhan obat membutuhkan suhu yang berbeda untuk dicampur. Rumput api merah membutuhkan suhu tinggi untuk meleleh, teratai hati es membutuhkan suhu rendah untuk mempertahankan khasiat obatnya, jamur awan ungu perlu direbus dengan api kecil, dan janggut naga emas perlu dimasak dengan api besar. Indra ilahi Chen Ping merasakan semua perubahan ini, dan api kekacauan miliknya memenuhi semua kebutuhan tersebut. Dia seperti seorang konduktor, mengarahkan ramuan-ramuan dalam kuali untuk menyatu selangkah demi selangkah sesuai dengan ritme dan melodi yang telah ditentukan. 1 jam telah berlalu, 2 jam telah berlalu, 3 jam kemudian, kuali Senong tiba-tiba mengeluarkan suara yang jernih dan nyaring. Suara itu, seperti denting lonceng dan genta, atau raungan naga, bergema di aula dewan, bertahan lama. 9 pancaran cahaya keemasan secara bersamaan keluar dari 9 lubang di tutup tungku. Pancaran-pancaran itu saling berjalin dan berputar di ruang hampa, akhirnya berubah menjadi bunga teratai emas. Bunga teratai mekar perlahan, kelopaknya terbuka satu per satu. Di dalam benang sari bunga, sebuah pil berwarna putih keperakan melayang di udara, berputar perlahan. Pil pengumpul jiwa. Pil itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan pola keemasan samar yang mengalir di permukaannya, menyerupai urat bumi atau lintasan bintang-bintang. Aromanya samar-samar seperti obat, aroma yang menyegarkan dan membangkitkan semangat. 1 hirupan membuat Anda merasa segar, 2 hirupan membuat Anda merasa benar-benar jernih pikirannya, dan 3 hirupan membuat Anda merasa energi spiritual di dalam tubuh Anda bergembira. Chen Ping mengulurkan tangan dan menangkap pil itu, lalu menghela napas panjang. Sudah selesai. Yun Kuan dan Yun Si berdiri di samping, tercengang. Mereka tidak memahami alkimia, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pil itu cukup untuk menghidupkan kembali orang yang sekarat. Tuan Chen, suara Yun Kuan bergetar, Anda benar-benar telah berhasil. Chen Ping tersenyum dan memasukkan pil itu ke dalam botol giok. Besok, kita akan pergi ke suku Sirius. Keesokan harinya, Chen Ping kembali membawa pil pengumpul jiwa ke suku Sirius. Lang Hao secara pribadi menyambut mereka di pintu masuk kamp. Matanya penuh dengan harapan, dan sedikit rasa gugup. Dia tidak tidur semalaman, menunggu kabar dari Chen Ping. Chen Ping, apakah kamu benar-benar berhasil? Chen Ping menyerahkan botol giok itu kepadanya. Lang Hao mengambil botol giok itu, tangannya gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan masuk ke dalam tenda. Chen Ping mengikuti di belakangnya. Di atas ranjang batu, kepala suku tua itu tetap tidak sadarkan diri. Api penuntun jiwa perlahan berputar di atas dadanya, cahaya keemasannya hangat dan lembut. Wajah pemimpin tua itu pucat pasi seperti kertas, napasnya sangat lemah hingga hampir tak terdengar, dan dadanya hampir tidak naik turun. Kedua tangannya terkatup di atas perutnya, jari-jarinya layu dan kurus, dan kukunya menghitam. Koma selama 300 tahun telah menyebabkan tubuhnya memburuk secara ekstrim. Seandainya bukan karena api penuntun jiwa yang menyejukkan jiwanya, dia pasti sudah hancur total sejak lama. Lang Hao mengeluarkan pil pengumpul jiwa dari botol giok dan memasukkannya ke mulut kepala suku tua itu. Eliksir tersebut langsung meleleh begitu masuk ke dalam mulut. Cairan berwarna putih keperakan itu mengalir dari tenggorokan pemimpin tua itu dan masuk ke perutnya. Setelah beberapa saat, alis pemimpin tua itu sedikit berkedut. Kemudian, kelopak matanya mulai bergetar, dan bulu matanya sedikit berkedut, seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya.
Air mata Lang Hao langsung menggenang. Ayah! Jari pemimpin tua itu berkedut. Kemudian, kelopak matanya perlahan terbuka. Itu adalah mata tua, keruh dan lelah, dengan bagian putih kekuningan dan pupil yang redup. Namun di mata itu, ada cahaya yang telah ditekan selama 300 tahun, nyala api kehidupan, keinginan untuk hidup, dan keterikatan pada dunia ini. Tatapannya berkeliling tenda sebelum akhirnya tertuju pada wajah Lang Hao. Haoer, suaranya sangat serak hingga hampir tak terdengar, seperti amplas yang digosok. Ayah Hel, Lang Hao bergegas ke ranjang batu, menggenggam tangan ayahnya, dan menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh ke tangan ayahnya, setiap tetesnya terasa sangat panas. Pemimpin tua itu menatap putranya, senyum tipis teruk di bibirnya. Bibirnya pecah-pecah dan mengelupas, dan senyumnya mempertegas kerutan di wajahnya, membuatnya tampak seperti selembar kertas kusut. Kenapa kau menangis? Aku, sudah bangun sekarang. Suaranya sangat lembut, hampir tak terdengar, tetapi setiap kata bagaikan palu berat yang menghantam hati Lang Hao. Chen Ping berdiri di samping, mengamati pemandangan ini, dan perasaan hangat meluap di hatinya. Dia berbalik dan berjalan keluar dari tenda. Lang Hao mengikuti, menyeka air matanya, berjalan menghampiri Chen Ping, dan membungkuk dalam-dalam. Chen Ping, aku tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya. Mulai hari ini, suku Tianlang berhutang nyawa padamu. Bukan hanya aku, tetapi seluruh suku Tianlang berhutang nyawa padamu. Chen Ping mendukungnya, jangan lakukan ini. Api penuntun jiwa. Lang Hao mengangguk, berbalik, dan berjalan masuk ke dalam tenda. Sesaat kemudian, dia keluar sambil memegang bola api emas. Api penuntun itu berputar perlahan di telapak tangannya, hangat dan lembut. Warnanya keemasan, tetapi bukan keemasan yang menyilaukan melainkan keemasan yang hangat dan lembut, seperti cahaya senja matahari terbenam, seperti tatapan seorang ibu. Ambillah, kata Lang Hao. Jiwa ayahku telah dipulihkan dan dia tidak membutuhkannya lagi. Chen Ping mengambil api penuntun jiwa, terasa hangat di tangannya, seperti memegang seberkas sinar matahari. Dia bisa merasakan bahwa api itu mengandung kekuatan reinkarnasi yang dahsyat, yang merupakan kunci untuk membuka jalan reinkarnasi. Terima kasih. Lang Hao menggelengkan kepalanya, seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Lah berhenti sejenak, lalu berkata, kau tak perlu khawatir tentang larangan dari Balai Penghakiman. Suku Sirius tidak takut pada mereka. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan suku Sirius. Siapapun yang berani menyentuhmu berarti menyentuh suku Sirius. Chen Ping tersenyum, berbalik, lalu pergi. Di belakangnya, Lang Hao berdiri di pintu masuk kamp, mengawasi punggungnya tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Orang ini ditakdirkan untuk menjadi orang besar, gumamnya. Kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam tenda untuk menemui ayahnya. Di dalam tenda, kepala suku tua itu sudah bisa duduk tegak. Dia bersandar di sandaran kepala tempat tidur, menatap Lang Hao yang masuk, matanya penuh kasih sayang. Haoer, siapa orang itu tadi? Lang Hao duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ayahnya. Namanya Chen Ping, dialah yang menyelamatkanmu. Pemimpin tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk, sampaikan salamku padanya. Saya akan. Kepala suku tua itu memandang ke arah pintu masuk tenda dan hampir bisa melihat pemuda berjubah biru itu. Orang ini tidak sederhana, gumamnya. Lang Hao tidak berbicara, tetapi hanya menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Di luar tenda, matahari terbenam mewarnai seluruh lahan tandus dengan rona merah keemasan. Perkemahan suku Sirius berdiri sunyi di bawah matahari terbenam, seperti raksasa yang sedang tidur. Namun semua orang tahu bahwa raksasa itu telah terbangun. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Si tunggu bab selanjutnya ya guys. See you.